Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Nurgaisani Wahyono. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus dengan judul PPP Renegotiation Framework Based on Equivalent NPV Constraint in the Case of BOT Project, Incheon Airport Highway, South Korea. Outline presentasinya yang pertama yaitu pendahuluan, kedua adalah gambaran umum proyek, yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi, yang keempat adalah opsi-opsi pembiayaan yang tersedia, yang kelima keputusan akhir yang dipilih, yang keenam pembelajaran yang didapat, yang ketujuh rekomendasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya, pembangunan infrastruktur khususnya di sektor transportasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keterbatasan anggaran mendorong banyaknya negara termasuk Korea Selatan untuk menggunakan skema pendanaan berupa Public-Private Partnership atau PPP, dengan salah satunya melalui model Build, Operate, Transfer atau BOT. Proyek Incheon Airport Highway menjadi contoh penerapan BOT di mana pemerintah Korea memberikan insentif berupa Minimum Revenue Guarantee atau MRG untuk menarik investor. Sayangnya, realisasi lalu lintas jauh di bawah proyeksi yang memicu pembayaran MRG dalam jumlah besar yang berdampak pada beban fiskal dan menimbulkan kritik publik. Studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji struktur pembiayaan proyek, tantangan yang dihadapi, serta opsi renegosiasi kontrak berdasarkan pendekatan Net Present Value atau NPV, guna mengurangi risiko fiskal dan menjaga keberlanjutan investasi. Gambaran umum proyek. Nama proyek adalah Incheon Airport Highway, dengan jenis proyeknya yaitu jalan tol penghubung antara Seoul dan Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Masa konstruksinya dimulai dari tahun 1995 hingga 2001. Komponen khususnya adalah jembatan 2 tingkat untuk jalan tol dan rel kereta api. Nilai investasinya sekitar 1,4 miliar dolar. Dan untuk skema pembiayaannya adalah Public-Private Partnership atau PPP dengan permodelan Build, Operate, Transfer atau BOT. Masa konsensinya adalah 30 tahun dan pihak-pihak yang terlibat, yaitu ada pemerintah Korea Selatan, dengan memberikan Minimum Revenue Guarantee atau MRG sebagai insentif, dan yang kedua, konsorsium swasta internasional yang dipimpin oleh Macquarie Bank dari Australia. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, ketidakakuratan proyeksi permintaan lalu lintas, di mana proyeksi lalu lintas yang terlalu optimis dalam studi kelayakan proyek Incheon Airport Highway menyebabkan realisasi pendapatan jauh di bawah target. Estimasi meleset hingga kurang lebih 150%, memicu aktivasi kompensasi MRG oleh pemerintah dan mengganggu keberlanjutan pembiayaan proyek. Tantangan yang kedua, beban fiskal pemerintah yang signifikan, di mana skema MRG mengharuskan pemerintah Korea membayar lebih dari 1,5 miliar US dollar selama 2002 hingga 2014 untuk menutupi kekurangan pendapatan tol. Rata-rata beban tahunan mencapai 6% dari biaya konstruksi dan memicu tekanan fiskal jangka panjang serta membuat kebijakan MRG dihentikan sejak 2006. Tantangan yang ketiga, kritik publik dan dampak politik. MRG memunculkan persepsi ketidakadilan karena pemerintah menanggung kerugian sementara investor tetap mendapat pembayaran. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PPP dan menjadikan proyek ini simbol kegagalan kebijakan kemitraan infrastruktur. Tantangan yang terakhir, ketidakadaan kerangka renegosiasi kontrak, di mana tidak adanya mekanisme renegosiasi dalam kontrak awal menghambat adaptasi saat terjadi deviasi makroekonomi. Pemerintah terikat pada struktur lama yang merugikan, menunjukkan perlunya perjanjian PPP yang fleksibel dan siap menghadapi dinamika eksternal. Opsi pembiayaan yang tersedia, yang pertama adalah Minimum Revenue Guarantee atau MRG, yaitu jaminan pemerintah atas pendapatan minimum bagi investor swasta, di mana memiliki kelebihan berupa menarik investasi dan mengurangi resiko permintaan. Namun memiliki kekurangan berupa beban fiskal yang tinggi, ketimbangan resiko, serta memicu kritik dari publik. Yang kedua adalah pinjaman pemerintah atau government loan, yaitu kredit berbunga rendah dari pemerintah kepada swasta, di mana memiliki kelebihan berupa efisiensi fiskal, risiko tetap di pihak swasta, serta stabilitas penganggaran. Namun memiliki kekurangan, yaitu risiko gagal bayar dan butuh evaluasi serta pengawasan yang ketat. Opsi yang ketiga adalah hibah pemerintah atau government grant, yaitu bantuan dana satu kali tanpa kewajiban pengembalian, di mana memiliki kelebihan berupa
sederhana permodelannya, meningkatkan NPV proyek, serta tidak berdampak jangka panjang. Namun memiliki kekurangan berupa potensi moral hazard, rawan penyalahgunaan, serta butuh tata kelola yang ketat. Opsi yang keempat adalah perpanjangan masa konsensi atau Operation Period Extension, yaitu tambahan waktu operasional proyek untuk investor, di mana memiliki kelebihan berupa tidak membebani anggaran langsung, serta fleksibel untuk IRR. Namun memiliki kekurangan berupa menunda pengalihan aset, serta tantangan pengawasan jangka panjangnya. Opsi yang kelima adalah penyertaan ekuitas pemerintah atau equity participation, yaitu pemerintah menjadi pemegang saham proyek bersama dengan swasta. Kelebihannya memberi kontrol strategis serta potensi dividen ke negara, namun memiliki kekurangan berupa terpaparnya risiko operasional, potensi konflik peran pemerintah, dan pelaku usaha. Keputusan yang dipilih sebagai respon atas krisis fiskal akibat skema MRG, pemerintah Korea Selatan mengembangkan kerangka renegosiasi kontrak berbasis kesetaraan Net Present Value atau NPV equivalency, di mana prinsip dasarnya adalah menjaga agar NPV yang diterima investor tidak lebih rendah dari perjanjian awal, sekaligus mengurangi beban fiskal pemerintah. 3 instrumen utama yang digunakan dalam skenario renegosiasi ini adalah yang pertama yaitu pinjaman pemerintah berbunga rendah, yang kedua hibah tunai, dan yang ketiga adalah perpanjangan masa konsensi. Di mana dalam simulasi permodelan matematisnya menghasilkan lebih dari 240 skenario renegosiasi yang layak dengan 2 solusi optimal, yaitu solusi yang pertama adalah mencakup pinjaman sebesar 274,25 juta US dollar, dengan hibahnya adalah 7,5 juta US dollar dan perpanjangan masa konsesinya 17 tahun, yang menghasilkan tambahan manfaat fiskal sebesar 287,27 juta US dollar. Untuk solusi yang kedua, melibatkan pinjaman sebesar 272,75 US dollar, dengan hibahnya adalah 21,5 juta US dollar dan perpanjangan konsensinya adalah 16 tahun dengan manfaat fiskalnya sebesar 285,87 juta US dollar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pinjaman pemerintah adalah opsi paling efisien dan strategis, karena yang pertama, tidak membebani APBN secara langsung, yang kedua adalah menurunkan biaya bunga swasta, dan yang ketiga menjaga risiko tetap berada di pihak investor. Sebaliknya, hibah dan perpanjangan masa konsensi hanya digunakan sebagai pelengkap untuk menyesuaikan nilai NPV bila diperlukan. Strategi ideal adalah memaksimalkan porsi pinjaman dan meminjamkan hibah serta membatasi perpanjangan konsensinya. Namun, pada studi kasus ini, meskipun kerangka teoritis telah digunakan dan menunjukkan efisiensi fiskal yang tinggi, renegosiasi tidak pernah dilaksanakan. Pemerintah Korea Selatan tetap membayar kompensasi MRG hingga akhir masa konsensi tahun 2016. Kegagalan implementasi ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi, beban risiko hukum sebagai penjamin pinjaman, serta belum adanya kerangka kelembagaan yang memungkinkan renegosiasi dilakukan secara formal dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan solusi teknis juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan keberanian politik dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran yang didapat dari studi kasus ini, yang pertama adalah MRG menyimpan risiko fiskal yang tinggi, di mana skema MRG dapat membebani keuangan negara secara berkelanjutan jika permintaan proyek meleset dari proyeksi, sehingga perlu dihindari atau dibatasi dalam penggunaannya. Yang kedua, renegosiasi kontrak harus proaktif dan terstruktur. Pendekatan Net Present Value Equivalency memungkinkan penyesuaian kontrak yang adil bagi kedua pihak. Negosiasi bukan kegagalan, melainkan respon adaptif terhadap perubahan yang ada. Yang ketiga, pinjaman pemerintah lebih efisien, di mana pinjaman bersubsidi lebih unggul dibanding hibah atau perpanjangan konsensi karena menjaga efisiensi dan mempertahankan tanggung jawab risiko di tangan swasta. Untuk pembelajaran yang keempat, solusi teknis butuh dukungan institusional, di mana kegagalan implementasi renegosiasi mencerminkan pentingnya kesiapan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan keberanian politik dalam mendukung kebijakan yang efisien. Untuk pembelajaran yang kelima adalah proyeksi permintaan harus realistis dan terkendali, di mana ketetapan proyeksi lalu lintas sangat menentukan keberhasilan proyek, dan penggunaan
skenario pesimistis dalam studi kelayakan sangat penting untuk menghindari kegagalan dalam keuangannya. Untuk rekomendasi strategisnya, bagi pemerintah yang pertama adalah hindari menggunakan minimum revenue guarantee atau MRG, dan prioritaskan pinjaman bersubsidi atau hibah terbatas yang lebih terkendali secara fiskal. Yang kedua, lakukan stress test pada proyeksi permintaan dengan skenario pesimistis untuk mengantisipasi risiko deviasi. Yang ketiga, bangun kerangka regulasi, renegosiasi kontrak yang formal dan fleksibel agar adaptif terhadap dinamika proyek. Dan rekomendasinya bagi swasta adalah pertimbangkan renegosiasi sejak dini jika MRG terus aktif, guna mencegah kerugian jangka panjangnya. Yang kedua, tinjau ulang struktur risiko dan fleksibilitas kontrak sejak awal termasuk kemungkinan perubahan masa konsensi, tarif, atau skema pembiayaannya. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu proyek Incheon Airport Highway menjadi contoh bagaimana klausul MRG dalam skema pembiayaan BOT PPP dapat berubah menjadi beban fiskal berat jika proyeksi permintaan meleset jauh. Melalui kerangka renegosiasi berbasis NPV setara, pemerintah dapat mengganti MRG dengan opsi yang lebih aman, dapat berupa pinjaman, hibah, atau perpanjangan konsensi tanpa merugikan mitra swastanya. Meski tidak diimplementasikan dalam kasus ini, permodelan ini menawarkan solusi berkelanjutan untuk proyek PPP secara global yang menghadapi kegagalan pendapatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.